الحمد لله الذي أرسل رسوله رحمة للعالمين. أشهد أن لا إله إلا الله القوي المتين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Alhamdulillah, Maha baik Allah yang sampai detik ini insya Allah kita semua masih diberikan nikmat di dalam keislaman, keimanan dan keihsanan di hadapan Allah. Semoga dengan bersyukur kepada Allah, Allah berkenan mengistiqomahkan kepada kita semua di dalam keislaman, keimanan dan keihsanan tersebut sampai kita semua kembali ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat yang indah, salam yang terbaik, semoga Allah ta'ala selalu melimpahkan dan mencurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam hatinya penuh dengan keimanan kepada Allah, yang dengan iman itu membawanya cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 165, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman sungguh sangat kuat cintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahmatullah alaih di dalam kitab karangannya Rawdatul Muhibbin, beliau menyampaikan bahwasanya ada berbagai macam cinta yang terkait dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, mahabbatullah, cinta seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita tidak cinta pada Allah? Tiap detik terus menerus Allah melimpahkan rizki kepada kita, baik yang nampak ataupun yang tidak nampak, yang kita sadari maupun tidak kita sadari, yang kita fahami atau tidak kita fahami. Terus menerus rizki lahiriyah, rizki batiniyah, rizki ruhaniyah tidak pernah berhenti. Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan rizkinya kepada kita semua. Bagaimana kita tidak cinta kepada Allah kalau terhadap orang yang dermawan saja kita sanggup untuk memuliakannya? Kalau ada orang yang berbuat baik, memberikan macam-macam kepada kita saja, kita sanggup untuk mencintainya. Bagaimana kita tidak cinta kepada Allah yang seluruh dunia dan seisinya adalah fasilitas untuk manusia, untuk ciptaannya yang bernama manusia. Hadirin rahimakumullah, bagaimana kita tidak cinta kepada Allah? Umat-umat terdahulu jika bermaksiat kepada Allah, siksaannya langsung. Tapi kita umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditangguhkan, ditunggu oleh Allah. Tidak langsung datang itu azab. Allah subhanahu wa ta'ala tunggu. Mungkin saja hambanya masih ada yang mau bertaubat, beristighfar, memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Iblis ketika diperintah Allah untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, ketika menolak langsung dilaknat Allah, langsung diazab Allah. Begitu pula pada umat nabi-nabi yang terdahulu, begitu adanya. Namun kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguh Allah tampakkan cintanya kepada kita dengan tidak langsung mengazab, dengan menunggu sekiranya hambanya mau bertobat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan kesalahan dan dosa-dosanya. Hadirin rahimakumullah, bagaimana kita tidak cinta kepada Allah? Amalan yang sedikit, amalan yang tidak seberapa, namun balasan dari Allahnya melimpah untuk kita. Salah satu contoh saja, kita mengamalkan sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehabis makan, sehabis minum, kita berdoa syukur kepada Allah. Padahal kita hanya membaca sesuai yang diajarkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Habis minum contohnya, alhamdulillahilladzi saqani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Hanya dengan sedemikian singkatnya kalimat itu, tapi janji Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana? Orang yang habis minum baca doa syukur demikian, maka seluruh dosa yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau mithla zabadil bahri, walaupun dosanya sebanyak buih di lautan, semua habis diampuni oleh Allah. Betapa maha baik dan sayangnya Allah kepada kita. Bagaimana kita tidak cinta kepada Allah? Bahkan hal-hal yang tidak kita minta tetap dikasih oleh Allah. Kita tidak memohon kepada Allah setiap hari agar jantung kita berdetak, berdenyut dengan harmonisnya, tapi Allah berikan. Kita tidak meminta kepada Allah berapa takaran oksigen yang masuk ke dalam paru-paru kita, tapi Allah berikan. Maka dari itu sudah sewajarnya kita manusia yang beriman kepada Allah terus-menerus menumbuhkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, menurut Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, cinta itu juga ada yang namanya mahabbah ma yuhibbullah, mencintai semua yang dicintai Allah. Di antara bentuk cinta kita kepada Allah adalah kita mencintai, kita menyenangi, kita mengikuti, kita betul-betul memuliakan apa yang Allah cintai, apa yang Allah muliakan. Contoh, Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan hambanya yang bertakwa. Di dalam surah At-Taubah ayat ke-7, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah sangat mencintai hambanya yang bertakwa. Kalau Allah cinta kepada hambanya yang bertakwa, maka kita juga harusnya cinta kepada hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah cinta kepada hambanya yang terus-menerus berbuat kebaikan. Maka ketika kita melihat hamba Allah dalam keadaan berbuat kebaikan, kita pun harus mencintainya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha yuhibbus sabirin. Sesungguhnya Allah mencintai hambanya yang sabar. Selain kita harus menjadi hamba Allah yang sabar, kita pun mencintai apa yang dicintai Allah, yaitu hamba-hambanya yang bersabar karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah mencintai hambanya yang berpasrah diri kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Maka kita pun cinta kepada hamba Allah yang terus-menerus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah mencintai hambanya yang berperilaku adil. Kita pun menyenangi, kita pun memuliakan
kita pun mencintai hamba Allah yang memiliki perilaku adil di dalam kehidupannya sehari-hari. Hadirin rahimakumullah, Allah juga mencintai hambanya yang terus-menerus bertaubat kepada Allah dan terus-menerus berusaha memproses hatinya agar suci di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai hamba-hambanya yang bertaubat dan tergolong mutatahhirin, yang suci hatinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, yang ketiga adalah al-hub fillah walillah. Bukti kita cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah cinta kita itu ya karena Allah saja, bukan karena selain Allah. Kita cinta pada orang yang sabar memang karena kita cintanya lillah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan cinta itu pun harus dibalut dengan fillah. Cara mencintainya harus sesuai dengan apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah al-hub fillah walillah. Yang terakhir, ada cinta yang terlarang. Disebutkan oleh Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahmatullah alaih, apa itu cinta yang terlarang? Cinta yang mengandung kesyirikan di hadapan Allah adalah yang disebutkan oleh beliau al-mahabbatu ma'allah. Mencintai makhluk Allah sama kondisinya dengan mencintai Allah, atau bahkan mencintai makhluk Allah lebih cinta kepada makhluk Allah dibandingkan cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah cinta yang terlarang, cinta yang menduakan Allah, dan Allah Maha Pencemburu, tidak mau diduakan. Allah tidak mengampuni dosa syirik yang menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, beliau pun menasihati kita dalam kitab tadi bahwa untuk dapat meraih cinta Allah Subhanahu wa ta'ala, yang paling utama adalah dengan al-iqtida'u bin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qawlan wa fi'lan, dengan mengikuti sepenuhnya tauladan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surah Ali Imran ayat ke-31 kita semua dapat melihat bagaimana Allah mengarahkan cinta kita itu. Bagaimana caranya agar kita mendapatkan cinta Allah itu? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan, jika kalian memang benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, diabadikan dalam Al-Qur'an oleh Allah, maka ittiba'lah kepadaku, ikutilah aku. Imam Nawawi dalam kitab Nasaihul Ibad menyatakan al-iqtida'u qawlan wa fi'lan. Yang diikuti itu seluruhnya dari baginda Rasul, dari apa yang diucapkannya, apa yang dilakukannya, semua kita tiru dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, takwa itu adalah betul-betul mengikuti baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam lillahi ta'ala. Takwa di antara banyaknya ulama, Imam Nawawi mengatakan bahwa takwa itu sendiri adalah hakikatnya betul-betul mengikuti baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janji Allah di dalam Al-Qur'an akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, ada satu doa yang diajarkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Derajat hadisnya adalah sahih, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, bahwasanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda yang mengajarkan kita doa, Allahumma inni
as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amal alladhi yuballighuni hubbak. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ya Allah akan cintamu ya Allah, dan aku juga memohon kepadamu ya Allah agar dapat mencintai semua yang Engkau cintai ya Allah. Dan ya Allah, aku juga memohon kepadamu ya Allah agar Engkau menganugerahkan amal-amal salih yang membawa kecintaan kepadamu dan Engkau mencintai kepadaku ya Allah. Allahumma ja'al hubbaka ahabbu ilayya min nafsi wa ahli wa minal ma'il baridi. Ya Allah, jadikanlah kecintaanku kepadamu lebih aku senangi, lebih aku cintai daripada mencintai diriku sendiri, bahkan mencintai keluargaku dan minuman-minuman yang dingin adanya. Hadirin rahimakumullah, di tengah keheningan malam, di kegelapan malam, seketika orang lain banyak tertidur, bangunlah, angkatlah tangan di hadapan Allah, menghadaplah hatinya di hadapan Allah, katakan bahwa aku mencintaimu duhai Allah. Untaikan kata-kata dalam doa yang diajarkan baginda Rasul SAW tadi. Kita baca doa itu di sepertiga malam. Katakan, ya Allah, yang kuharapkan cintamu. Ya Allah, yang kuinginkan adalah cintamu. Ya Allah, yang kuinginkan adalah kedekatan denganmu, bukan selain itu ya Allah. Insya Allah kita semua diproses oleh Allah menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua yang hadir di tempat ini menjadi kekasihnya Allah, menjadi hambanya yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, kedua orang tua kita, guru-guru kita, anak keturunan kita, dan semua umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga ketika kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua berderajat muhibbin, orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal i'tisam bihablillahil matin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha mastata'tum wa sari'u ila maghfirati rabbil alamin. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fi bi nafsihi wa thanna bi malaikatil musabbihati bi qudsihi. Faqala ta'ala fi kitabihil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وقربته وأزواجه وذريته أجمعين. وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي
وعلى بقية الصحابة أجمعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر إخواننا المسلمين والمؤمنين في غزة فلسطين، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.